Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan penuh keinsapan, mari kita bersama-sama menjelajahi makna hidup ini dengan bimbingan dan petunjuk Sang Maha Kuasa. Mari kita sambut kehadiran channel Kang Darman Denesa sebagai teman perjalanan spiritual menuju kebaikan, dan mari kita bersama-sama memperkuat iman dan takwa dengan mempelajari dan menyimak apa yang disampaikan di dalam video berikut ini. Allah la haula wala quwwata illa billah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Kita lanjutkan kemarin pada poin 155. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalul fitnati, fitnah yang pertama-tama adalah ma'rifatul ism, mengetahui nama. Itu awal dari suatu fitnah. Tanda kutip, Ismullahil A'zam. Ismul A'zam adalah lafzul jalalah itu. Saya ingin ngasih pendahuluan dulu supaya kira-kira nanti ini soalnya bahasanya bahasa isyarat semua ini. Ya, bukan bahasa verbal, bahasa sastra ya, ini bahasa isyarat, letupan-letupan dari kalbu seorang yang sudah mengenal Tuhan. Pada suatu hari ini cerita. Kalau kita anggap sebagai mitos boleh lah, nggak apa-apa mitos, tapi sebagai cerita saja. Seseorang itu setelah sekian lama dia belajar benar mencari Tuhan, akhirnya sampai juga. Berhasil lah dia mengenal Tuhannya. Termasuk Ismul A'zam yang dia cari itu juga ketemu akhirnya. Sehingga dia bereksperimen. Sekarang akan ku coba bikin patung kucing dari tanah. Setelah jadi dia katakan kun kucing. Fayakun, maka jadilah kucing meong hidup. Apa yang terjadi? Ini awal fitnah. Setelah dia mengerti seperti itu, ternyata dia sadar kalau begitu sia-sia saya tinggal di sini nih. Ngapain? Ternyata main-main kok. Ibu-ibu, berlian harganya mahal nggak, Bu? Kalau yang segede telur berapa lu kira-kira harganya? Yang pernah ditemukan di Kalimantan dulu tuh, cuman bukan dulu tuh, berlian terbesar tuh. Ya mungkin miliar-miliar. Nah sekarang kalau saya bisa mengatakan kun kepada Gunung Ciremai menjadi berlian, setelah itu berapa harga berlian? Nothing akhirnya. Ini awal fitnah. Runtuh semua nilai yang ada itu. Awas hati-hati. Ya, awas hati-hati. Udah paham ini? Iya. Ini dibilang mitos boleh, tapi sekedarnya untuk mendekatkan pemahaman. Bagi saya mitos nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Seperti kita kok juga manusia berpikir juga berawal dari mitos dulu kok. Iya. Iya dong. Dari mitos dulu. Awalnya berpikir tuh dari mana sih? Itu. Makanya lalu ana ada in afnaitu minka ma yatlubul isma. Ketika aku musnahkan minka dari kamu mas terhadap sesuatu yatlubul isma yang menuntut isim, menuntut nama,
afnaitu minka, akan aku musnahkan daripada dirimu ma yatlubud didda, yang menuntut kontradiksi atau sesuatu yang paradoks, dua hal yang bertentangan. Li'anna man yatlubul isma, karena siapapun yang menuntut isim, nama, qad asyraka ma'allah, berarti telah mensekutukan Tuhan dengan yang lain. Ya ada apa? Matluban akhar, dengan sesuatu yang dituntut yang lain. Nah ini artinya bahwa nama, simbol, pangkat, status sosial ini kan melekat pada kita. Nama itu bukan zat. Nama saya Abdul Syakur Yasin, yang dikenal Buya Syakur. Itu nama. Tapi itu bukan saya loh. Saya ini yang ada di dalam diri saya ini. Ya. Seseorang berpangkat jenderal, kita hormati. Yang kita hormati sebagai manusianya itu sebagai jenderalnya. Ini kan berarti ada dualisme. Paham gak kira-kira? Bisa bedakan. Begini. Cerita ini sudah berulang-ulang tapi nggak ada masalah lah. Ketika saya makan di restoran di Subang, udah masih sebut namanya di Panduela di restoran, pakai kijang komando, kijang bak yang warna kuning dulu, yang tahun berapa lah, tahun 75 orang kali. Iya, saya pakai. Saya datang situ makan, iya makan, masuk sendiri, duduk sendiri, ambil nasi sendiri, makan sendiri, bayar sendiri. Tapi ketika saya datang lagi pakai mobil BMW, seri 7, ya mobil mewah, lain penerimaannya kok. Pintunya dibukakan, saya dipersilakan masuk, kursinya disorongkan, bayangkan. Saya senang nggak? Enggak. Karena saya sadar dia lagi menghormati mobil saya. Iya. Berarti yang dihormati siapa? Mobil. Nah itulah karena melihat mobil saya. Apalagi melihat namanya, yang sering lihat YouTube Buya Syakur dulu. Jadi nama saya yang dihormati, saya emang gaji. Ya kan begitu. Pangkat saya, status saya, jabatan saya, kekayaan saya, itu berarti kan mensekutukan saya dengan yang lainnya. Oke, sudah masuk pikir belum kira-kira begitu. Akan tetapi juga kita masih sadar di dalam Al-Quran ada ayat yang mengatakan ayyama tad'u falillahil asmaul husna. Betul nggak? Apapun yang kau minta, cobalah sebutkan asmaul husna itu. Lah, jadi kita memanggil nama Allah. Artinya apapun yang kau minta, sebutkan saja nama Allah itu. Kalau kamu pengen kaya, dipanggillah Tuhanmu, ya Ghaniyu atau ya Mughni. Kalau kamu ingin naik pangkat, dapat jabatan, jadi bupati, jadi gubernur, apa panggilannya? Ya Wahhab. Kalau ingin disayang, dikasih orang ya Rahman, ya Rahim. Kalau minta rezeki, ya Razak. Kalau begitu manggil nama juga dong. Nah inilah maka ayat ini juga perlu ditafsirkan. Ya, memanggil nama itu bukan nama yang kita minta, tetapi zatnya yang kita minta. Iya kan? Nah, jadi nama, lalu kita sekarang bergeser lagi
dari sisi perspektif linguistik bahwa nama itu dari sisi perspektif linguistik itu sangat penting sekali. Nama sangat penting sekali. Apapun di dunia yang wujud terlihat atau berupa konsep-konsep, terma-terma keilmuan, dari sisi terminologinya, itu harus diberi nama. Untuk apa? Untuk membedakan dari yang lain. Ini orang tanpa nama, bingung nggak? Bingung. Supaya bisa dibedakan dengan Kang Maman, dengan Kang Beno, dengan Aas, dengan Haji Fuad dan sebagainya, maka ini orang harus diberi nama. Namanya Pak Afkar. Kalau tidak ada namanya, ya bagaimana cara memanggilnya? Ya. Ketika saya panggil Pak Afkar, saya bukan memanggil nama Pak Afkar, memanggil jati diri, memanggil pribadi Pak Afkarnya yang namanya Afkar. Begitu berbeda sedikit saja suatu benda materi yang fungsinya jelas untuk minum, ya kita kalau minum pakai gelas itu namanya gelas. Tapi karena gelas ini bermacam-macam bentuknya, ya harus diberi nama berbeda dong, supaya membedakan. Oke, kita nyuruh pembantu ngambil gelas, tolong ambilkan gelas. Saya bilang bukan ini yang ada kupingnya tuh, yang ada pegangannya tuh. Oh, gelas yang ada pegangannya. Belum diberi nama cangkir, belum. Gelas yang ada pegangannya. Saya ambil lagi, suruh ambil gelas, datangnya bawanya cangkir, bukan yang gede tuh. Paham nggak? Gelas gede, namanya apa? Muk. Nah kalau yang pegangannya panjang namanya apa? Gayung. Semuanya bisa buat minum. Dan itu alat-alat minum semuanya. Nah, ketika kita tidak mampu membuat nama yang baru, sementara di dalam bahasa Indonesia itu kita menggunakan dua kata. Untuk menerjemahkan hospital, kita menggunakannya rumah sakit dengan dua kata. Itu juga salah pilih. Seharusnya bukan rumah sakit dong, rumah sembuh. Rumah sehat. Ya. Rumah sehat. Kan orang datang sini itu kan cari sembuh, cari sehat, bukan cari sakit. Rumah makan. Iya. Itu kan restoran. Ini banyak sekali kita menggunakan dua kata karena kita belum bisa membuat istilah yang baru untuk sesuatu yang berbeda itu. Iya. Begitu betul yang berbeda harus kita kasih nama yang beda. Kalau dari kita mancing pakai benang, tapi kalau benangnya dibuat dari plastik namanya kenur. Betul enggak? Ya. Kalau dari besi namanya kawat. Itu semuanya adalah, ini namanya rumah, itu namanya gubuk, itu namanya istana, itu namanya hotel. Semuanya sama bangunan. Yang membedakan adalah fungsinya, gunanya, bentuknya, dan sebagainya. Nah kalau di tengah sawah bukan rumah, namanya ranggon. Saung namanya. Nah itulah makanya nama itu perlu harus dibutuhkan untuk membedakan dari yang lainnya. Terkadang nama sendiri itu berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Orang yang bekerja di bidang politik dulu namanya politikus. Betul nggak? Iya. Masih ingat politikus? Masih.
Tikus. Sekarang namanya apa? Politisi. Politisi. Iya, dan seperti itulah kira-kira semua berubah dan kadang-kadang berubah bahkan menjadi berubah total bahkan menjadi hilang karena perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan menjadi semuanya bergeser dan sekarang di hadapan kita muncul nama-nama baru, istilah-istilah elektronik, istilah-istilah komputer, istilah internet yang dulu nggak ada, skip tuh nggak ada dulu, betul nggak? Reinsta tuh nggak ada, upload tuh nggak ada, Twitter tuh nggak ada. Iya. Di Basar mana? Basar juga sama, harus mencipta istilah-istilah baru lagi. Kalau Twitter namanya takrid. Kalau mensos tawasul ijtimai ada istilahnya, bukan ngarang. Iya kan? Nah seperti itulah. Kalau ini namanya jawala, handphone itu namanya jawala. Bukan telefoniat, bukan namanya jawala. Jangan ngarang. Itu mereka yang menentukannya. Nah istilah. Nah makanya nama-nama Allah itu adalah sifatnya tauqifi. Yang menentukan adalah Allah, bukan kita. Ya. Nah, disitulah nanti bedanya Ismullah dengan Ismul Asmaul Husna itu beda. Kalau Asmaul Husna itu sebenarnya tauqifi. Allah yang menegaskan Anal Ghaniyu, Anal Karimu, Anal Rahman, ya, Anal Karim, Anal Ghafur, Anal Wadud. Allah yang menentukan, nah, aku ini namanya ini. Tetapi ketika kita memberi nama kepada Allah berdasarkan pilihan kita yang layak dan pas untuk Allah, ya umpamanya maha indah, maha penipu boleh nggak? Boleh. Wallahu khairul makirin. Maha pemurah, maha segala apa saja kalau sudah maha itu jadi bisa menjadi sifatnya Allah. Tapi walau dia bisa menjadi sifat Allah, tapi tidak disebut Asmaul Husna. Udah paham? Paham Pak Ahmad? Ya, nama Allah tapi bukan Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sifatnya tauqifi, penetapannya Allah yang menentukan. Allah yang menetapkan namaku ini. Gitu. Nah, kemudian lagi oke, nanti kepanjangan tadi kita terus nanti nggak bisa habisin nantinya. Kita bicara tentang nama, ya bicara nama aja 3 hari 3 malam nggak selesai.